Dan Ya, saya ya. masih ingat dulu kalau ngirim karung gitu Pak, naik dokar, itu saya pernah satu ketika ngirim karung itu dari Pati ke Mojo Agung itu, ke jarak kira-kira 12 kilometer, pakai dokar, dokar itu kayak kereta yang ditarik kuda begitu, dan hujan Ya. deras, hujan angin, puasa kuyup Pak. Tapi karena jaraknya 12 kilometer, pada waktu hujannya udah reda, kena angin dan matahari, sampai di tempat kering lagi Pak. Ya. Semangat pagi Sobat Sukses. Wah, hari ini kita berbahagia sekali karena saya dapat podcast bersama dengan tokoh yang sangat saya kagumi dan sangat saya hormati, yaitu Bapak Dr. Andes Sudamek Agung Waspodo Sunyoto. Ini tokoh yang masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes ya. Pak Damek, saya terima kasih sekali atas waktunya. Bapak telah meluangkan waktu yang tentunya sangat padat ya. Saya apresiasi sekali pada saat Pak Damek saya minta untuk podcast langsung say yes. Wah, saya gembira sekali nih Pak. Saya langsung mengingat-ingat nih Pak. Waduh, dulu saya pernah beberapa kali diundang Bapak makan ya di kantornya. Makanannya menunya banyak. Kebetulan saya ini kan tidak terlalu suka daging-daging, tapi katanya Pak Damek ini semua vegetarian. Wah, ini enak Pak. Itu saya nggak bisa melupakan Pak. Rasanya enak. Terima kasih nih Pak Damek atas waktunya ya. Terima kasih. Hermanto. Ya Pak, salam sehat buat semua Ya, pendengar. baik, ini mesti salam sehat di masa pandemi yang memang luar biasa ini ya Pak ya. Tapi tetap Pak Damek mau sharing-sharing kepada seluruh milenial, anak-anak Gen Z, Gen A ini tentu sangat luar biasa sekali Pak. Terima kasih nih Pak. Jadi saya mulai ingin mendapat sekilas ya Pak ya cerita tentang Pak Damek ini waktu masih kecil ya. Kalau saya tahunya kan Pak Damek sudah gede, sudah raksasa gitu Pak ya. Jadi masa waktu Pak Damek kecil ini gimana sih Pak masa dari keluarga ya, dari sisi ekonomi atau yang kehidupan Bapak lah. Ya, sebelumnya sekali lagi saya juga terima kasih Pak Hermanto telah undang ini. Jadi Ya, sangat tidak mudah bagi saya untuk mengatakan tidak ada waktu kalau yang minta Pak Hermanto. thank you Pak. Bukan ya, kita kenal baik. Bahkan saya ini pernah jadi partner ya Pak Hermanto. Iya, Iya, cuman rezekinya kalah Pak. Gitu ya. kalau Bapak kantongnya lebih besar-besar ini. Iya, iya, terima kasih, terima kasih. Hebat ya Pak, partner kita dulu sempat Bapak mencapai omset 1 triliun itu satu produk ya. Iya, iya, betul. Iya, luar biasa itu karena cepat sekali Pak. Kami satu tim itu harus benar-benar ini all out itu kerjanya luar biasa pagi siang malam supaya bisa memenuhi permintaan ya. Iya, tapi yang menjadikan dan mengembangkan bahkan akhirnya jadi public company kan Pak Hermanto. Loh, Garuda Food pabrik company duluan nih Pak. Ya, tapi artinya jualan air bisa profit marginnya double digit berapa tuh? 16% berapa itu saya Oh, beliau Pak. Iya, beliau. oh iya. Iya ini kan baru ceritanya kan baru warming up kalau beliau. Belum Iya Pak. mafianya, bukan deponya gitu kan. Iya. Iya. Depo bangunan maksudnya. Masa kecil saya sebetulnya udah banyak ya diliput, diceritakan. Tapi karena ini balik lagi generasi milenial yang Bapak jangkau dan ini adalah suatu inisiatif yang baik sekali karena kita Iya. mengadres langsung kepada pemimpin masa depan, Pak. The future leader, Pak. Kita ini udah mulai masuk kategori lansia udah gitu ya. Jadi mempersiapkan Iya. kan katanya LCL konsepnya leader creates leader ya. Jadi kalau seorang pemimpin yang baik terus bisa menciptakan pemimpin baru di masa depan. Yang Pak Iya. Hermanto lakukan adalah itu Pak, itu yang saya apresiasi sekali makanya tidak mungkin saya tolak permintaannya itu. Karena ini Iya, untuk terima kasih iya Bapak. Pak, untuk generasi bersama Pak. Iya. Jadi Setuju. iya kalau menceritakan masa kecil saya eh, kalau Pak Hermanto kan mungkin lahir udah anaknya orang kaya gitu ya. Oh, enggak Pak, saya Ya lahir juga di kandang ayam ya Pak. kandang ayam ya, ya. Satu Ya, tapi setengah kali 9 meter Pak.
Oh, ya, ya, ya. Ada kemiripan, Pak. Ada kemiripan. Memang Iya. nampaknya memang orang-orang yang dianggap berhasil itu punya latar belakang yang sama. Ditempa dengan adversity gitu ya. Ditempa dengan Ya, hal-hal yang sulit, yang penuh tantangan. Justru itu betul. menjadi vitamin sebetulnya kan. Jadi vitamin Ya, itu yang kemudian membentuk diri kita. Tanpa saya sadari juga demikian yang terjadi pada diri saya. Walaupun kalau dibandingkan dengan kakak-kakak saya relatif lebih nasibnya lebih baik, Pak. ya, Ya, karena di rumah itu anak saya semua kan total keluarga saya ada saudara saya ada 10, 11 dengan saya, Pak. Saya nomor ya. 11 paling kecil. Seperti Pak Hermanto ya, Pak Hermanto juga Sama, paling kecil. saya Iya. juga anak paling kecil Ya, dari ragil. 5 bersaudara, Pak. Ah, iya, kayak ragil. Iya, Jadi 5 ini 11 Pak, mau main sepak bola bisa Pak gitu. luar biasa. Iya, kakak-kakak saya lebih keras gitu Pak ya, karena ya anu lah, papa itu almarhum ya sudah almarhum dua-duanya papa dan mama saya ya. Papa Ya, saya eh, merintis bisnis itu dengan tidak mudah, jatuh bangun ya, dan mulai pelan-pelan agak mulai tertata itu pada saat anak-anak udah semakin bertambah besar, bisa membantu gitu ya. Makanya kalau dikatakan banyak anak banyak rezeki itu mungkin maknanya seperti itu ya. Jadi orang tua punya punya apa ya tenaga, resource, human resource yang benar-benar bisa diandalkan gitu. iya, Ya betul. intinya masa sulit lah. Saya kira rame-rame sulitnya dengan masa kecilnya Pak Hermanto gitu. Jadi waktu Pak Damek kecil itu, Papa sudah menjadi pengusaha kacang, Pak? Belum kacang Pak. Jadi Oh, papa masih itu belum. iya bisnisnya dulu bahkan beliau itu banyak bergerak dalam bidang ekspedisi ya pengangkutan barang. Beliau punya kapal gitu yang antar pulau Pak, antar pulau menghubungi Ya, antara pulau satu dengan pulau yang lain. Sampai satu ketika kapalnya itu karam Pak, pulaunya oke. karam, pecah dan disitulah kemudian bisnis yang awalnya udah terbentuk cukup baik. Saya kalau diceritain sama kakak perempuan saya itu kalau kapalnya merapat itu apa anak-anaknya yang sudah besar suruh bantu ngitung duit pak. Itu Iya, iya, duitnya dimasukin karung gitu katanya pak, dimasukin karung gitu, dihitung iya, pakai iya. ya pakai manual gitu, uangnya ada 2 3 karung begitu. Cukup apa namanya besar pada saat itu untuk ukuran saat itu ya. Tapi pada waktu kapalnya pecah dan pada saat itu ya juga belum ada asuransi dan sebagainya. Papa ya bukan praktis bangkrut, memang memang bangkrut pak, memang bangkrut. Itu tahun berapa, Pak Damek? Oh itu tahun kira-kira sekitar 51, 52. Saya belum lahir pak. Jadi makanya saya Jadi yang kejadian itu hanya mendengar ceritanya aja. Ya, lahir itu bisnisnya Papa berarti sudah berubah ya, Pak ya? sudah berubah, sudah bukan lagi di bidang ekspedisi. Beliau merintis bisnis baru di bidang bikin ini Pak, tepung tapioka dari singkong itu. Dari Oke. singkong itu ada punya pabrik di satu desa gitu di dekat Pati, di desa eh, Mojo Agung namanya, dekat Senggrong. Senggrong itu dekat ini, gampangannya dekat dengan apa pondok pesantrennya Pak almarhum Pak Kiai Salam Mahfud. Makanya kami Oh, itu dengan Pak Salam Mahfud hubungannya cukup dekat. Itu memang ya boleh ya, dikata sekampung gitu ya. Ya saya ini ya ya. sekampung dengan Pak Sahal, juga sekampung dalam artian kelahiran di Rembang dengan sekampung dengan Pak Gusmus gitu. Oke. Karena memang awalnya dari kecil itu di Rembang Pak. Sebelum Ya, tahun 69 pindah ke Pati. Nah, Pati memang untuk ngurusin pabrik itu dan saya masih ingat itu, untuk kecil pun saya masih sudah pabriknya ada di Pati satu di Rembang. Nah, di Rembang oke. itu pabrik kecil home industry, Pak. Saya Ya, masih kecil pun masih kelas 6 SD itu sudah ikut mengoperasikan penggilingan apa namanya eh, singkongnya itu. Saya masih oke. ingat bagaimana mesinnya itu kalau orang Jawa bilang itu slenger gitu ya, diputer gitu. Setelah Ya, nyala, nah saya yang nyelenger tentunya pegawai saya nggak kuat. Tapi kemudian saya bisa ngelepas kayak koplingnya gitu Pak. Kopling dilepas, rodanya mulai berputar, saya lari ke dinding sebelah, mulai menggiling singkong tersebut Pak. Itu mulai oke. iya dari nama SD termasuk
bagaimana membuang limbah cairnya gitu kan. Itu semua ikut berkarya pada masa-masa itu, merasakan kehidupan yang keras, tapi memang sebetulnya disitulah mulai ditempa jiwa entrepreneurship kami itu sebetulnya. Betul, jadi Pak Damek ini sejak usia masih dini ya, 6 tahun sudah mulai ke pabrik, ngelihat bisnis Umur dari 12 Pak, kelas 6 SD Pak, umur 12. 6 SD itu sudah mulai sering-sering ke perusahaannya Papa Ya. ya Pak? Iya, sudah ikut mengoperate pabrik penggilingan tepung tapioka yang skalanya skala kecil. Yang sedikit lebih besar itu di satu desa kira-kira 12 km dari Pati. Dan saya masih ingat dulu kalau ngirim karung gitu Pak, naik dokar, itu saya pernah satu ketika ngirim karung itu dari Pati ke Mojo Agung itu, ke jarak kira-kira 12 km, pakai dokar. Dokar itu kayak kereta yang ditarik kuda begitu. Dan hujan deras, hujan angin, puasa kuyup Pak. Tapi karena jaraknya 12 km, pada waktu hujannya udah reda, kena angin dan matahari, sampai di tempat kering lagi Pak. Ya, ini sama Pak, saya waktu naik dokar itu senang sekali itu, naik cikar juga yang sapi itu. Juga, iya. Wah, cikar itu kalau naik cikar, kita bangun-bangun tidur udah sampai tempat karena sapinya hafal jalannya Pak. Nah Pak Damek waktu masih kecil itu Pak Damek cita-citanya apa ini Pak? Kok sekarang jadi sosok yang hebat luar biasa gini ya? Saya bilang saya pada Pak Hermanto lebih hebat. Loh iya lah Pak. Nah, sejujurnya nggak ada cita-cita yang jelas Pak saya itu. Nggak ada cita-cita yang jelas. Kan ingin jadi dokter gitu nggak ya Pak? Enggak juga. Saya itu ngelihat jenazah aja nggak berani Pak. Jadi nggak cocok saya jadi dokter. Nggak ada cita-cita yang konkret saya memang. Walaupun memang setelah SMA memang mulai berpikir bahwa suatu ketika mau jadi pengusaha itu memang ada. Tapi pada waktu kecil nggak ada Pak, terus terang. Gelundung aja dan saya harus katakan apa yang terjadi dalam hidup saya ini banyak yang di luar rencana saya sebetulnya. Jadi saya makanya percaya kalau ada ungkapan mengatakan human being to plan, God to fix itu ya. Tetapi tetap Pak, manusia harus membuat rencana. Ya, harus menyusun sebuah hidup harus direncanakan. Tetapi jangan pernah terlalu melekati bahwa apa yang direncanakan itu pasti itu yang terjadi gitu. Kalau sebagai hamba Tuhan kita harus percaya ada tangan tidak nampak yang kadang-kadang itu ikut mengatur yang ujung-ujungnya hidup kita jadi lebih baik kalau kita punya keyakinan di sana gitu ya. Iya. Saya juga percaya tuh Pak Damek dengan hukum tabur tuai ya. Jadi apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai gitu. Betul Pak. Ya, semuanya kan terlihat ya, semuanya tidak terlihat, tapi kan apa yang kita lakukan itu penting sekali. Pak Damek waktu SMP atau SMA ini kan sudah ini saya pernah dengar YouTube-nya Bapak sering dibully segala macam ya. Nah, akhirnya Bapak setelah lulus SMA ini memilih jurusan Fakultas Hukum. Apa itu ada hubungannya, Pak? Ini kalau yang interview lewat cerdas tuh begini loh. Mulai dicari korelasinya begitu ya. Tapi balik lagi Pak, saya katakan dan saya jalani dalam hidup ini banyak yang terus terang unplanned sebetulnya, unplanned. Ya kalau bicara dibully itu ya biasa lah, sampai sekarang pun juga bullying itu juga masih terjadi ya dalam kehidupan di sekolah-sekolah itu. Makanya sekolah yang saya rintis bersama-sama Cak Nur itu dinama Global Sevilla, itu ada di 2 kampus, satu di Pulau Mas, satu di Puri Indah di Jakarta. Itu kami menjamin bahwa bullying free school Pak, sekolah yang memang bebas bullying. Ya, bukan karena pendirinya pernah punya luka batin di sana, bukan, tapi memang itu sebetulnya sangat destruktif. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, bahwa saya masuk Fakultas Hukum sebetulnya sederhana aja pemikirannya. Pertama, saya ini kan kuliah di Fakultas Ekonomi tahun 75 masuknya, kemudian masuk di Fakultas Hukum 78 Pak, jadi overlap gitu Pak, ngerangkep ke overlap.
ngambil dua jurusan ya? Iya, saya ngambil 2 fakultas, ngambil double degree saya, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum, dan ya puji Tuhan dua-duanya selesai. Saya mengambil itu bukan karena merasa kepintaran, bukan Pak. Saya sekolah ini dulu juga dari SD sampai SMP itu pas-pasan Pak. SMA apalagi jeblok Pak. Saya itu baru mulai prestasinya keluar tuh mahasiswa Pak, gitu. Baru mahasiswa. Nah, tetapi pada waktu saya ngerangkap itu hanya semata-mata karena zaman saya kuliah di Satya Wacana, karena universitas swasta zaman saya itu ujiannya harus ujian di bawah koordinasi Kopertis. Kopertisnya pada waktu itu berasal dari Undip utamanya. Saya lupa kalau nggak salah Kopertis 3 itu ngantri Pak, zaman saya itu ngantri. Nah ngantrinya bisa bertahun-tahun. Dan saya mengenal sifat saya. Saya itu kalau nganggur, produktivitas saya mah jeblok Pak. Tapi kalau sibuk, entah itu adrenalinnya yang keluar atau endorfinnya yang keluar, malah semangat Pak saya. Malah semangat, malah produktif saya, malah produktif. Nah karena saya mengenal diri saya seperti itu, saya berpikir, wah ini kalau saya nganggur seperti saya melihat kakak saya yang 3 tahun di atas saya, dia nganggur, akhirnya juga semangat untuk menyelesaikannya menjadi menurun sekali. Saya tidak mau mengalami itu. Maka disitulah saya masuk di Fakultas Hukum. Tujuannya ke situ. Walaupun kemudian sekali lagi saya rencanakan berbeda dengan yang terjadi. Pas di era saya mau ujian sarjana ekonomi, itu persis di situ terjadi perubahan-perubahan karena pembenahan yang dilakukan oleh dekan kami yang baru. Itu ujian nggak ngantri lagi Pak. Ujiannya bisa langsung sekali banyak begitu. Akibatnya apa? Ujian sarjana lengkap ekonomi dengan sarjana muda hukum berbarengan Pak Hermanto. Wah itu stres Pak, saya Pak, stres Pak. Itu stres tuh, untung pacar saya itu yang menyemangati saya terus. Dan sekarang pacar itu jadi istri saya Pak. Jadi saya sebutkan kalau pacar nggak jadi istri ya saya nggak ceritain begitu. Iya Pak. Memang sosok yang hebat luar biasa, pasti di belakangnya ada istri yang juga hebat ya Pak ya. Saya percaya memang selalu orang itu tidak pernah sukses itu sendirian Pak. Seperti Pak Hermanto begini, saya percaya Pak Hermanto sukses itu juga karena ada faktor orang tua, ada faktor pasangan hidup, saudara dan sebagainya, itu selalu begitu Pak. The law of interdependency itu nggak terbantahkan memang. Makanya orang kalau sukses itu jangan mengklaim kehebatan diri sendiri. Sebaliknya kalau gagal pasangan hidupnya juga jangan ngajak cerai kan gitu kan Pak. Setuju Pak. Ya suka duka lah ya dipikul dan dinikmati bersama gitu. Iya, setuju sekali Pak. Pak Damek setelah lulus sarjana tersebut kan memutuskan untuk bekerja sebagai profesional ya Pak ya, tidak membantu di perusahaan keluarga. Nah itu kenapa ya Pak ya? Karena Bapak kan waktu itu juga tidak komunikasi dengan papa atau mama ya? Iya Pak, itu kalau diingatkan gini kadang-kadang itu saya rasa bersalah, saya masih belum hilang nih Pak. Gitu. Kenapa? Karena gini, papa itu dulu punya prinsip, biarpun kecil jadi tuan sendiri. Gitu. Bapak itu kan dari jatuh bangun, beliau tuh ya dari muda sampai beliau wafat itu tidak berhenti sebagai pengusaha Pak. Tidak pernah menyerah gitu kan. Sehingga saya dipikir pada waktu itu kan udah dibekali dengan 2 gelar sarjana gitu, sarjana ekonomi dengan sarjana hukum. Ya pikirnya papa lebih-lebih lagi yang kakak-kakaknya tidak sarjana aja bisa jadi pengusaha, apalagi adiknya gitu. Nah ternyata saya memutuskan untuk bekerja ikut orang. Pada saat itu saya kerja di gudang garam di Kediri Pak, di markas di kantor pusatnya. Nah kenapa saya putuskan begitu? Seperti yang saya cerita tadi, papa itu anaknya 11 Pak. Dan papa itu adalah seorang ayah yang luar biasa cintanya dengan anaknya. Persis seperti papanya Pak Hermanto. Itu luar biasa beliau. Maunya itu anak semua satu persatu tuh ditatakan pekerjaannya Pak. Ditatakan pekerjaannya gitu. Dibuatkan bisnisnya. Termasuk saya. Nah saya tuh mikir loh, ini ngisi-ngisi nih memalukan. Udah dikuliahkan sampai 2 gelar kok masih bebani orang tua lagi yang tentunya pada saat itu usia papa saya sudah nggak muda lagi karena saya anak paling kecil kan. Jadi saya memutuskan membulatkan tekad saya untuk kerja diawalnya untuk kerja ikut orang dulu cari pengalaman. Nggak taunya ini disesali oleh ayah saya Pak.
Oke. Sampai ayah saya itu bilang sama cucunya, keponakan saya, mungkin Pak Hermanto kenal kakaknya Hardianto, Hartono. Oh ya, tahu. Ya, nah, Hartono itu waktu itu masih baru SMA. Dikasih tahu gini, orang tua zaman dulu kalau manggil anak kecil itu kan cong gitu, cong itu kacung gitu kan. Tapi panggilan kesayangan kan. Cong, besok sekolah aja, jangan masuk fakultas pakai bahasa Jawa, jangan masuk fakultas ekonomi. Nanti jadinya kerja ikut orang kayak pamanmu itu gitu kan gitu. Nah, cerita ini baru sampai ke telinga saya setelah saya kembali ke perusahaan keluarga. Jadi selama ini saya supaya tidak terbebani rasa bersalah, kakak-kakak saya itu luar biasa rapatnya menyimpan rahasia itu tidak mau menceritakan itu. Saya baru tahu dan pada waktu saya tahu ayah udah meninggal. Tapi ya akhirnya saya terhibur. Kalau ayah masih hidup ataupun di alam sana, beliau juga bisa menyaksikan keputusan saya juga sebetulnya nggak salah. Karena dengan begitu saya punya pengalaman kerja ikut orang itu suka dukanya seperti apa. Terus juga dapat pengetahuan pengalaman korporasi yang kemudian pada waktu membantu perusahaan keluarga itu bisa terpakai gitu kan. Dan beliau juga tentunya setelah tahu motivasi saya harusnya ikut merasa gembira karena anaknya ini nggak mau bebani orang tuanya gitu. Walaupun kemudian beliau tetap pasti ada rasa kehilangan karena saya kan kalau ditatakan pekerjaan itu nurut, saya kan sebetulnya juga sekaligus menemani papa dan mama di Rembang sebetulnya gitu, di Rembang. Ya. Nah, seperti itu Pak Hermanto. Oke, ya saya sangat memahami ya. Jadi Pak Damek ini punya pemikiran yang sangat baik, tidak mau membebani orang tua karena saudaranya juga semuanya membantu di perusahaan, jadi ingin supaya bisa lebih mandiri gitu ya. Dan Pak Damek ini memang sejak kuliah pun kan tadi sudah ingin apa ya out of the box gitu, maunya semuanya serba pressure ya Pak ya, sehingga tidak apa ya, tidak di comfort zone atau berleha-leha. Nah Pak Damek setelah masuk di perusahaan yang notabene juga perusahaan besar ya, Pak Damek sebagai profesional juga pasti kondisinya di zona nyaman. Itu juga pernah Bapak pindah ke perusahaan lain di Jakarta ya Pak ya? Ya, ya. Dari Kediri Bapak pindah lagi ke Jakarta juga, ini langkah yang berani juga kan Pak ya, harus meninggalkan perusahaan itu untuk pindah lagi ke sebuah perusahaan yang baru lagi ya Pak? Ya, ya. Memang ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan saya harus meninggalkan perusahaan yang lama. Kebetulan saya mengalami musibah di tahun berapa itu? 99 mulai ada anak saya yang nomor 2 itu sakit sampai dengan 90 Pak, 90 akhir. Makanya saya itu 91 bulan Januari itu pindah ke Jakarta. Mungkin juga karena ada faktor itu utamanya. Ada semacam kayak perasaan tempat ini udah memberikan kenangan yang sangat tidak baik bagi saya gitu. Anak saya itu sakit, yang nomor 2 itu sakit sampai 23 bulan Pak. 23 bulan, anak nomor 2 itu. Nomor 2, wah itu masa-masa paling sulit Pak bagi saya. Nah itulah makanya saya mengatakan kalau dalam hidup itu mengalami sesuatu itu ngeluh, nggak apa-apa ngeluh. Mau nangis, nangis saja gitu. Tapi yang penting jangan menyerah gitu, jangan menyerah. Karena kita nggak pernah tahu pada waktu mengalami itu, belakangan kalau kita kilas balik itu, ternyata itu vitamin sebetulnya itu yang membuat kita menjadi lebih kuat, lebih tabah, membuat kita bisa berubah menjadi lebih baik dan sebagainya. Karena ya kadang-kadang pada waktu mengalami musibah itu kan disitulah kita itu sebetulnya mengalami sebuah palu godam gitu ya. Nah, itu 23 bulan Pak, itu saya menderita luar biasa itu. Praktis ya udah habis-habisan lah pada waktu saya habis dalam artian segala-galanya gitu. Udah kerja ikut orang Pak, anak sakit berobat di Singapura itu ya udah biayanya Bapak bisa bayarnya sendiri gitu. Itu sangat sangat stressful ya Pak ya, itu suatu stres yang memang berat sekali, dan bersyukur ya Pak Damek sangat kuat, sangat tabah, bisa melewati semua percobaan yang sangat berat menurut saya ya. Ya, betul Pak. Pak Damek waktu pindah di Jakarta itu akhirnya juga
mungkin ingin ini diminta oleh saudara-saudara untuk mulai ini Pak, gabung di perusahaan keluarga ya Pak? Belum Pak, saya waktu pindah Jakarta itu lebih ke tadi dengan alasan ada musibah itu, dan memang kebetulan saya itu sudah lama memang diincar oleh satu grup besar lainnya, pengen minta saya membantu grupnya dia, sampai suatu ketika benar-benar timingnya datang, disitulah dia, saya kan dulu setiap minggu pasti ke Jakarta Pak, Senin sampai dengan Kamis saya di Jakarta, jadi Kamis malam sampai dengan hari Minggu itu ada di Kediri. Oke. Ya di luar itu di Jakarta lagi. Di hidup saya memang begitu, terbang bolak-balik begitu. Nah di situ sehingga makanya network saya di Jakarta juga cukup lumayan, dan ada salah satu konglomerat yang meminang saya juga. Itu dari grupnya Juar Sutanto, Pak Juar Sutanto itu yang terakhir Pak Herman Juar itu Pak. Pak Herman Juar itu adiknya Pak Juar Sutanto yang barusan meninggal itu. Bugasari ya Pak. Bugasari. Jadi sebetulnya mereka itu kan banyak orang yang nggak tahu tuh kan, kalau disebut Salim Group zaman dulu itu sebetulnya the Gang of Four itu Pak. Gang of Four itu Pak Omlin, Pak Juar Sutanto, Pak Dwi, Pak Ibrahim Rishad, empat-empatnya sudah almarhum semua sekarang. Dan saya membantu yang keluarganya Pak Juar Sutanto itu selama kira-kira hampir 4 tahun lah ya. Sebelum akhirnya saya bergabung di perusahaan keluarga sendiri. Itu karena diminta Pak, diminta sama saudara-saudara saya. Pak Damek kan dari zona nyaman masuk lagi ke zona yang penuh tantangan ya. Iya. Gampangannya kalau untuk ilustrasi, gaji saya turun Pak. Saya sebagai eksekutif pada waktu itu, eksekutif director dari sebuah grup yang besar. Tentunya sekedar ilustrasi, mobilnya saya waktu itu dapat Volvo yang seri 9 itu, 960 kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, itu artinya tentunya juga gajinya akan kurang lebih setara dengan mobilnya gitu. Sehingga pada waktu saya memutuskan untuk membantu perusahaan keluarga atas permintaan saudara-saudara, itu gaji saya turun Pak. Itu salah satu risiko yang memang harus kita ambil. Pindah kuadran kan, keputusan besar kali. Ya, itu keputusan yang sangat besar dan berani ya Pak ya, karena perusahaan keluarga waktu itu masih B2B ya Pak ya, masih belum ada branding, masih menjual bahan mentah ke perusahaan-perusahaan ya Pak. Ini istilahnya Pak Hermanto tuh kalau mau menyenangkan hati orang gitu loh bagusnya itu. Istilahnya B2B, padahal UMKM Pak. UMKM Pak, betul masih UMKM. Pada waktu itu saya menengah lah ya. Saya masih ingat bisnis itu waktu saya pegang, waktu itu omsetnya masih 12 miliar setahun Pak. 12 miliar setahun Pak. Itu tahun berapa Pak Damek? Nah begini, saya pindah Jakarta itu tanggal 28 Januari tahun 91. Ya. Tanggal 1 Februari saya mulai kerja di grupnya Juar gitu. Ya. Jadi di situ saya sebetulnya udah deal saya dengan anaknya Pak Juar Sutanto, Pak Teddy Juar, ada deal kami bahwa saya punya perusahaan keluarga ini, saya akan bantu perusahaan keluarga, dan beliau mengizinkan itu. Nah, sehingga sejak saya pindah Jakarta itu saya udah mulai sebetulnya bantu perusahaan keluarga, tapi on part-time basis Pak. Jadi nyambi-nyambi lah gitu. Karena waktu saya 85% tuh untuk memang membantu sebagai profesional tadi. Nah, terus kemudian sejalan dengan itu, bulan Oktober 94, jadi kira-kira 3 tahun setelah saya di situ, 3 tahun setengah, akhirnya saya putuskan untuk sepenuhnya meninggalkan dunia profesional. Tapi pada waktu itu pun ada 2 perusahaan yang saya pegang. Balik lagi saya ini berpikir, saya bantu perusahaan keluarga kecilnya segitu, saya terbiasa memegang beberapa bisnis unit, bahkan beberapa puluh bisnis unit ya. Saya tahu diri saya kalau nggak ada tantangan yang cukup, kinerja saya malah turun gitu. Jadi di situ saya kemudian mencoba menyiapkan 2 skoci Pak. Satu skoci yang perusahaan keluarga itu saya memang full komitmen. Yang satu lagi, pada waktu itu kebetulan ada bisnis idea yang cukup menarik. Saya tawarkan kepada Pak Sudrikatmono, Pak Dwi.
Pak Dwi ini ada bisnis yang gini-gini peluang kalau Bapak tertarik. Sekali kata beliau tertarik dan saya dikasih saham kosong sama Pak Dwi. Si saham kosong itu membangun pabrik stainless steel, Pak. Ya, jadi diberi nama Posnesia, itu kerjasama antara Posco dengan konsorsium Indonesia, diberi namanya PT Posnesia. Tetapi memang tidak jodoh, Pak. Sudah peletakan batu pertama terjadi krismon 98 itu. Akhirnya tidak berlanjut, ditunda, Indonesia nggak pulih-pulih. Akhirnya Posco-nya pindah ke Cina, ya. Investasinya pindah ke Cina. Singkat kata, akhirnya perusahaan tersebut tidak jalan. Sebetulnya ada satu lagi anak perusahaannya dari Posnesia ini yang saya kerjakan sendiri dengan partner saya, itu di downstreamnya, Pak. Di stainless steel juga di downstreamnya. Yang sampai sekarang masih berjalan dengan baik, Jadi ada 3 sebetulnya, tetapi kemudian saya belakangan balik lagi, saya katakan yang terjadi yang kelihatannya buruk itu jangan di stempel sebagai musibah, bisa aja itu berkah, Pak. Dengan pabrik stainless steel dengan Posco tadi itu nggak jadi jalan, saya punya waktu lebih banyak untuk ngurusin perusahaan keluarga saya sendiri yang pada waktu itu masih kacang kulit Garuda, Pak. Belum ada produk-produk yang lain, namanya pun belum Garuda Food gitu. Nah, itu punya waktu untuk menekuni itu sedemikian rupa, ternyata ini dari langit itu rezeki kayak dicurahkan gitu, Pak. Ini rezeki kayak dicurahkan tuh, apa yang saya rencanakan itu terjadi semuanya gitu, bahkan terlampaui. Begitu mudahnya saya pikir ya pada waktu itu ya, meraih sukses karena rezeki yang dilimpahkan dari langit tadi itu. Sehingga saya kesedot waktu saya luar biasa di kacang Garuda yang akhirnya di Garuda Food itu. Nah, kalau seandainya PT Posnesia joint venture antara Indonesia dengan Posco tadi itu jalan, saya bisa kecepit posisi saya. Diberi saham kosong kalau saya nggak komit kan itu tidak etis gitu kan. Ya itu diberikan jalan keluarnya. Seperti itu Pak Hermanto. Dan Pak Damek, waktu awal itu kompetitor Bapak sudah pakai branding dan sudah lebih besar ya Pak, dari sisi bisnis kacangnya ya? Ya. Terutama yang retailnya ya Pak ya? Iya betul, jadi saya waktu kerja di gudang garam itu, saya juga udah ngelihat kompetitor kami itu, waduh, jualan kacang bisa masang billboard segini besarnya ya, di pinggir kali Sungai Brantas tuh, saya tuh melihat sambil tertegun gitu saya tuh. Nggak kebayang gitu, jualan kacang kok bisa masang billboard segini besarnya gitu Pak. Gitu Pak Hermanto. Jadi pada waktu itu kakak-kakak saya memang masih berada di wilayah itu komoditi Pak. Belum menjadi branded produk, belum jadi consumer good lah. Seperti yang Bapak tadi katakan, B2B itu istilah kerennya itu jualannya kepada pabrikan-pabrikan yang memang membungkus untuk menjual merek Pak. Nah kita supply ke sana, Nah, di situ awal dari saya kemudian melihat adanya peluang itu. Karena yang api kecil yang diciptakan oleh saudara-saudara saya ini menciptakan peluang bagi saya untuk dibesarkan karena the small flame is already there, was already there. Tetapi api kecil sudah ada di situ, tetapi saya melihat ada peluang untuk kemudian merubah bisnis modelnya gitu Pak. Ya, itu pasti tidak mudah ya Pak ya, karena memulai sebuah brand dari awal. Tapi saya melihat bisnis kacang itu yang dulu kalau orang ngomong jualnya gampang itu kan kayak jual kacang aja. Kan selalu kacang itu selalu diidentikan gampang, kecil, bisnis yang bukan yang huge gitu ya. Tapi saya melihat Pak Damek ini akhirnya bisa membuat bisnis kacang ini menjadi bisnis yang fenomenal gitu ya, yang luar biasa besarnya. Malah waktu 90-an, 98 itu kan hampir setiap hari itu iklan TV-nya itu selalu kacang terus ya Pak ya. Kacang terus itu sudah mulai banyak ya, jadi orang sudah nggak berani meremehkan bisnis kacang itu Pak waktu itu. Walaupun di awalnya dulu saya waktu mau masang iklan ditolak loh Pak dengan salah satu TV swasta. Iya ditolak. Dan waktu ditanya jawabannya kenapa kok nggak mau terima iklan kami, program kami tidak mau nanti image-nya menjadi terbebani gitu Pak. Gara-gara menerima iklannya
kacang gitu. Ungkapannya seperti Pak Hermanto bilang, you pay peanut, you get monkey gitu. Kalau bayarnya pakai kacang ya dapetnya monyet gitu kan. Terus kalau mau mengatakan ungkapan kecil itu kan it's peanut gitu kan. Jadi memang betul Pak Hermanto, ini sesuatu yang strongly associated dengan sesuatu yang kecil memang. Betul. Di era-era awal saya memimpin Pak, kira-kira sekitar 12-13 tahun pertama, itu CAGR-nya itu 36% Pak. Wow, 36% itu berarti setiap 2 tahun itu Bapak double revenue loh Pak. Double Pak, double. Double loh Pak, berarti 4 tahun itu 4 kali, 6 tahun 8 kali, 8 tahun 16 kali, 10 tahun 32 kali itu Pak.